Ya, kita akan membahas mengenai ekspansi multipol. Kita akan melanjutkan bahasan ekspansi multipol yang sebelumnya, dan kita akan mengenalkan mengenai momen multipol. Jadi sebelumnya, misalkan kita memiliki sebuah distribusi muatan di sini, dan kita ingin mencari potensial di titik P di sini ya. Jadi potensial V di titik P ini dia dapat diekspansikan dalam suku multipol. Suku pertama itu dia adalah kontribusi dari monopol, suku kedua dia adalah kontribusi dari dipol, suku ketiga kontribusi dari quadrupol, suku keempat dari octopol, dan seterusnya. Jadi kita memiliki bentuk seperti ini. Nah, apabila kita bentuk dalam fungsi Lysander, kita akan memiliki bentuk seperti ini, dan kita memiliki fungsi pembangkit Lysander seper R bagus sama dengan seper R jumlahan dari R aksen per R pangkat N Pn cos alpha. Nah, masalahnya di sini kita bergantung pada cos alpha, sedangkan cos alpha itu kan sudut yang dibentuk dari muatan potongan di sini, elemen muatan terhadap vektor R dari pusat ke P. Nah, masalahnya kita nggak bisa mencari sudut alfa di sini. Nah, ketika kita memiliki sistem seperti ini, kita tahu bahwa potongan muatan ini dv aksen dia memiliki koordinat R aksen, dia adalah R aksen, theta aksen, v aksen. Kita gunakan koordinat bola. Begitu pula koordinat titik P dia adalah R, theta, dan V. Nah, ketika kita perluas, perbesar gitu kan gambarnya, ini kan R aksen di sini, R aksen di sini dia adalah R gitu. Nah, jarak antara R aksen ke R dia adalah R bagus di sini. Sudut yang dibentuk antara R aksen dan R dia adalah alfa. Nah, R aksen dia memiliki sudut theta aksen terhadap sumbu Z dan sudut V aksen terhadap sumbu X, dan seterusnya. Nah, kita bisa mendapatkan vektor satuan dari R aksen dia adalah I sin theta aksen cos V aksen ditambah J sin theta aksen sin V aksen ditambah K cos theta aksen. Nah, ini vektor satuan pada koordinat bola biasa gitu kan, dengan sudut theta aksen dan V aksen. Begitu pula untuk R topi. Nah, ketika kita tahu bahwa R topi dot R aksen topi dia adalah besar R topi besar R aksen topi dikalikan sudut apit keduanya yaitu cos alfa. Nah, ini kan dia bernilai 1 gitu kan, karena vektor satuan itu kan besarnya 1. Nah, sehingga kita bisa dapatkan cos alfa dia tidak lain adalah perkalian dot antara vektor satuan R dan R aksen. Nah, kita miliki yaitu sama dengan sin theta aksen sin theta cos V aksen cos V ditambah sin theta aksen sin theta sin V aksen sin V ditambah cos theta aksen cos V cos theta aksen cos theta. Nah, ini perkalian dot biasa, I dot I sama dengan 1, kalau yang lainnya sama dengan 0. Nah, dengan aturan kosinus, pengulangan kosinus yaitu cos A min B, yaitu cos A cos B plus sin A sin B. Ini kan ada cos A cos B plus sin A sin B gitu kan. Nah, ini tidak lain dia adalah cos V minus V aksen minus V gitu kan, cos A cos B minus plus sin A sin B gitu. Kita bisa sederhanakan dalam bentuk seperti ini. Nah, sebelum lebih lanjut lagi, kita akan membahas mengenai deret Laplace. Kita tahu bahwa harmonika bola Y gitu kan, dia adalah solusi sudut, solusi anguler dari persamaan Laplace yang membentuk fungsi ortogonal, sehingga harmonika bola itu dia dapat dipandang sebagai basis ekspansi yang ortonormal. Jadi setiap fungsi f yang bergantung pada theta dan v yang bergantung pada sudut
itu dapat diekspansi dalam suku harmonika bola Y, Lm, theta, V. Jadi F itu dia adalah jumlahan dari L sama dengan 0 sampai tak hingga, dari M sama dengan minus L sampai L, A, Lm, Y, Lm, theta, V gitu. Nah, untuk mencari koefisien ALM kita bisa gunakan sifat ortonormal dari harmonika bola. Integral dari theta sama dengan 0 sampai V, integral dari V sama dengan 0 sampai 2pi, YLM aksen konjugat sin theta d theta dv. Ini kan tidak lain adalah integral sudut kan, integral di seluruh sudutnya dari 0 sampai V dan 0 sampai 2pi, yaitu dia sama dengan delta LL aksen delta MM aksen gitu. Dengan mengalihkan ekspansi F ini kan, kita untuk mencari A ini kita kalikan kedua sisi dengan Y, L aksen, M aksen konjugat, dan kemudian kita integralkan terhadap sudut ruang d omega. Kita definisikan d omega itu adalah sin theta d theta dv. Jadi kita integralkan terhadap sin theta d theta dv ini. Nah, ini kita untuk mempermudah kita buat sama dengan d omega atau sudut ruang. Nah, suku kanan di sini, nah ini kan integral ini kan. Jadi dia akan meleburkan M menjadi M aksen, karena kalau M-nya tidak sama dengan M aksen, dia akan bernilai 0. Dan L menjadi L aksen gitu, karena jumlah yang lain lenyap akibat theta Kronecker. Dan kita dapatkan ALM dia adalah integral F theta V Y Lm theta V d omega. Ini sebenarnya Y Lm konjugat ya, karena kita kalikan dengan konjugatnya gitu. Nah, karena setiap fungsi dapat diekspansikan dalam deret Laplace gitu kan, dalam suku harmonika bola, maka fungsi Lysander tadi PL kita bisa ekspansikan dalam deret Laplace, karena kita memiliki PL cos alpha gitu kan, karena cos alpha itu kan dia mengandung theta aksen, V aksen, theta dan V. Kita bisa deretkan dalam suku harmonika bola, yaitu jumlahan dari M sama dengan minus L sampai L, karena kita tentukan dari L tertentu. Kan fungsi Lysander ini memiliki order L gitu kan, jadi untuk setiap order L dia jumlahan dari minus L sampai L. AM koefisiennya bergantung pada theta aksen dan V aksen, Y, Lm bergantung pada theta dan V. Nah, di mana theta aksen dan V aksen ini dianggap tetap karena dia hanya menunjukkan lokasi muatan yang tetap, sedangkan theta dan V itu kan dia menunjukkan lokasi titik P, dan titik P itu bisa dimanapun. Nah, koefisien AM ini bergantung pada nilai theta aksen dan V aksen, yaitu integral dari P Lm cos alpha Y L M aksen Lm konjugat theta V d omega gitu kan. Ini kan mencari koefisien dari deret Laplace. Nah, kita tahu sebelumnya bahwa cos alpha dia adalah sin theta aksen sin theta cos V aksen minus V plus cos theta aksen cos theta. Kita akan memiliki bentuk integral seperti ini. Nah, integral ini kan cukup rumit diselesaikan, jadi kita mencoba mencari penyelesaian lain. Apa itu? Ya, kita ingin mencoba menderetkan ulang YLM ini dalam deret Laplace juga gitu. Jadi kita lakukan penderetan lagi. Nah, sebelum itu kita kan memiliki bentuk seperti ini ya tadi. Jadi ada vektor L aksen dan vektor L di sini. Nah, kita bisa istilahnya merotasikan ini. Kita rotasikan ini ke sana sebesar theta aksen, sehingga R aksen ini dia berada di sumbu Z. Jadi kita ubah koordinat kita.
Jadi sumbu Z ini ini sebenarnya kita rotasi ke sana. Jadi sumbu Z ini dia tidak lain adalah berada pada R aksen, atau ini kita pindah ke sini. Kita bikin sistem koordinat baru yang mengacu bahwa R aksen itu dia adalah berada di sumbu Z, sehingga sudut antara R aksen ke R itu sudut dari Z ke R itu dia adalah alfa, dan sudut dari V ke V aksen gitu kan. Jadi kan ini V aksen, di sini kan V aksen. Ini sumbu X barunya kan di sini. Nah, dia tidak lain adalah beta, yaitu V total ini kan dia beta. Gitu. Nah, fungsi harmonika bola YLM konjugat theta V dia diekspansikan dalam deret Laplace lagi, yaitu dalam suku YLM aksen alfa beta. Sekarang kita bergantung pada sudut baru pada koordinat baru ini, yaitu alfa dan beta. Kita deretkan seperti ini dengan koefisien B M aksen, yang mana M aksen ini mulai dari minus L sampai L. Nah, jadi kita bentuk ekspansi seperti ini dengan menggunakan sifat ortonormalitas dari fungsi harmonika bola. Koefisien BMM dapat dicari, ya kita tinggal integralkan aja kan. Integralkan dari alfa sama dengan 0 sampai pi, dari beta sama dengan 0 sampai 2 pi, y lm konjugat theta v y l m aksen konjugat alfa beta sin alfa d beta. Nah, atau kita sederhanakan dalam integral d omega alfa. D omega alfa itu dia adalah sudut ruang yang mengandung pada alfa dan beta. Kalau tadi kan d omega itu kan bergantung pada theta sama v. Jadi untuk membedakannya kita tulis dengan d omega alfa gitu. Sudut ruang yang dinyatakan dalam sistem koordinat baru. Nah, kita tinjau nilai m yang m aksen tertentu, yaitu ketika bernilai 0 b m 0 gitu kan. Jadi integral dari y l m konjugat theta v y l 0 konjugat alfa beta d omega alfa. Nah, kita memiliki bentuk dari fungsi harmonika bola seperti ini. Nah, kalau m nya 0 gitu kan, jadi kan ini P0. Nah, kita tahu bahwa P0 L itu adalah PLX, sehingga ini kan sisanya adalah PL0 cos alpha cos theta gitu kan. Kalau ini theta, kalau ini alpha kan berarti cos alpha. Jadi koefisiennya di depan, dan ini integralnya y l m konjugat PL cos alpha di omega alpha. Sebenarnya kan ini sama seperti yang tadi kan, cuma integralnya terhadap d omega alpha, sedangkan yang di awal tadi untuk mencari AM tadi kan, ini kan harusnya diintegralkan terhadap d omega. Sekarang kita ingin mencari hubungan antara d omega alpha dan d omega. Nah, jadi kita review mengenai sudut ruang gitu kan. Jadi ketika kita mengambil elemen di sini, ini kan ada elemen luas. Elemen luas dengan lebar dia adalah r d theta dan panjangnya r sin theta dv. Nah, sehingga luasannya A itu kan dia adalah r kuadrat sin theta d theta dv. Nah, kita ini dA ya. Nah, kita definisikan sudut ruang itu d omega dia adalah dA per r kuadrat gitu. Jadi tidak lain adalah luasan dibagi dengan r kuadrat. Nah, ilustrasinya kalau diperberat seperti ini. Ini adalah vektor r tadi ya. Ini vektor r aksen. Ya, ini vektor r. Nah, ini sudut alfa di sini. Nah, dan ini memiliki sudut ruang d omega. D omega itu kan dia di R gitu kan. D omega itu dia di R.
sehingga kita memiliki d omega adalah sin theta d theta dv gitu, karena sudutnya adalah theta dan v. Nah, kalau misalkan kita putar sedemikian rupa sehingga L aksennya yang ini, L aksennya dia di sumbu Z. Nah, sehingga sudutnya ini kan dia sudutnya alfa, sehingga d omega di sini tidak lain adalah sin alfa d beta. Nah, ini kan dia mengandung sudut ruang d omega yang sama gitu kan. Karena dia berada pada sudut ruang d omega yang sama, sehingga kita bisa mengetahui bahwa d omega alfa dia sama dengan d omega karena menyapu daerah sudut ruang yang sama, yaitu dA per R kuadrat gitu. Ini sama, tapi hanya dalam koordinat yang berbeda. Nah, sehingga integral BM0 gitu kan, kita memiliki integral dari akar 2L plus 1 per 4pi integral YLM konjugat theta V PL cos alpha d omega alpha. Nah, tidak lain, kita ganti d omega alpha menjadi d omega karena bernilai sama. Nah, kita sebelumnya memiliki hubungan AM theta aksen V aksen, dia adalah PL cos alpha YLM konjugat theta V d omega. Nah, sehingga kita bisa dapatkan ini dia adalah AM theta aksen V aksen gitu. Nah, untuk mendapatkan nilai BM0 gitu kan, kita mencari BM0, kita gunakan pendekatan limit alfa mendekati 0. Jadi kita sebelumnya tahu bahwa BM0 dia adalah integral YLM konjugat theta V YL0 konjugat alfa beta d omega. Nah, kita memiliki fungsi harmonika bola seperti ini. Nah, kalau dimasukkan 0 di sini kan ini 0 kan, 0, beta, ini kan PM cos 0 kan 1. Nah, ketika kita meninjau fungsi Lysander yang terasosiasi, ketika kita masukkan 1 di sini, ini kan 1 dia bernilai 1, ini dia bernilai 1, ini 0, ini 3 kali 1 dikurangi 1 berarti kan 2 ini 1, ini 0 kan, ini 0 juga, ini 5 dikurangi 3 2 kali 1 kali setengah 1, yang ini 1 minus ini 0 ya, ini 0 juga, 1 kurangi 1 ini 0 juga, yang ini 35 dikurangi 30, 5 ditambah 3 2, 5 tambah 3 8 dibagi 8, ini 1, ini 3 dikurangi 7, 3 dikurangi 7, ini 1 dikurangi 1, ini 0, ini 0, ini 0 juga, ini 0 juga. Nah, ini 63 dikurangi 70 kan minus 7, ini 7 tambah 15 itu 8, di 8 kali 1/8 ini 1. Nah, terlihat kalau di sini dia berpola, kalau PM-nya ini sama dengan 0, dia bernilai 1. Tapi kalau M-nya nggak bernilai 0 di sini, dia bernilai 0 gitu. Jadi ini hanya bergantung pada M-nya. Kalau M-nya 0, dia nilainya 1. Kalau M-nya nggak 0, dia tidak bernilai 1. Sehingga nilai P LM1 dia akan bernilai 1 apabila M sama dengan 0 dan bernilai 0 jika M tidak sama dengan 0. Sehingga dia bisa direpresentasikan dalam delta Kronecker. Jadi YLM 0, beta dia tidak lain adalah akar 2L plus 1 per 4pi L minus M faktorial L plus M faktorial delta M0 gitu. Nah, jadi kita memiliki deret Laplace dari YLM konjugat, dan kita memiliki YLM 0, beta. Nah, apabila dilakukan pendekatan alfa mendekati 0, limit alfa mendekati 0, YLM konjugat theta, V dia sama dengan jumlahan M aksen dari minus L sampai L B M aksen akar 2 plus L 2L plus 1 per 4pi L minus M per L plus M faktorial
delta 0, m aksen. Nah, tidak lain adalah akar dari 2L plus 1 per 4Pi BM 0 gitu, karena m aksennya dia harus sama dengan 0. Nah, ketika kita ninjau bentuk yang tadi, lokasi R aksen dan R, nah ketika kita ambil limit alfa mendekati 0, menunjukkan bahwa kedua vektor R dan R aksen dia saling berimpit. Ketika dua vektor R dan R aksen berimpit, menyebabkan theta akan sama dengan theta aksen dan V sama dengan V aksen, sehingga YLM konjugat theta aksen, V aksen sama dengan akar 2L plus 1 per 4Pi BM0 gitu. Nah, jadi kita akan memiliki bentuk seperti ini, dan hubungan antara BM0 dan AM, sehingga kita bisa dapatkan relasi AM bergantung pada theta aksen dan V aksen, dia adalah 4Pi per 2L plus 1 YLM konjugat theta V. Nah, sehingga kita bisa dapatkan bentuk dari deret Laplace fungsi Lysander, yaitu bergantung pada YLM theta V dan YLM konjugat theta aksen V aksen gitu. Nah, setelah kita bentuk deret Laplace dari fungsi Lysander, kita sebelumnya tahu ekspansi multipol dalam fungsi Lysander bergantung pada cos alpha seperti ini. Nah, kita memiliki deret Laplace dari fungsi Lysander seperti ini, kita bisa dapatkan ekspansi multipol dalam suku harmonika bola gitu. Nah, kita definisikan momen multipol. Momen multipol tidak lain adalah yang ada di integral ini, yang mengandung aksen-aksen semuanya ini. Ini ada R aksen, theta aksen, V aksen, dan rho R aksen gitu kan. Nah, kita definisikan momen multipol QLM, dia adalah integral Lm konjugat theta aksen, V aksen, R pangkat R aksen pangkat L, rho R aksen dV aksen. dV aksen itu dia adalah volume bendanya, volume benda muatannya itu. Jadi misalkan muatannya berbentuk bola gitu kan, berarti dV aksennya misalkan R gitu kan. Jadi integral 0 sampai R, integral 0 sampai Pi, integral sampai 0 sampai 2 V R kuadrat dr d theta dV, ini sin theta ya gitu. Nah, kita tinjau beberapa nilai harmonika bola dalam koordinat kartesian. Untuk L sama dengan 0, ya ini sebuah konstanta gitu kan. Kalau L sama dengan 1 gitu kan, Y1 min 1 dia adalah seperti ini kan, sebuah konstanta. E pangkat minus IV sin theta, E pangkat minus IV kan dia adalah cos V minus I sin V gitu kan. Nah, ini kan dikalikan dengan sin theta, jadi cos V ini kan kita akan dapatkan bentuk seperti ini gitu dalam koordinat kartesian. Nah, silahkan di pause dan silahkan dibuktikan sendiri. Kita akan dapatkan untuk 2, 3, dan 4. Nah, kita sebelumnya memiliki bentuk QLM, dia adalah integral dari YLM konjugat theta aksen V aksen, R aksen pangkat L, rho R aksen dV aksen. Nah, kalau Q dan kita memiliki sifat dari fungsi harmonika bola. Kalau M-nya negatifnya, ya dia adalah negatif 1 pangkat M YL M konjugat theta V. Dan kita dapatkan bahwa Q ketika M-nya negatifnya, QL minus M, dia adalah minus 1 pangkat M Q konjugat Lm gitu. Dan dari sifat harmonika bola ini. Nah, kita dapatkan Q00 gitu kan. Q00 kan Y00 nya kan sebuah konstan, dan R aksen pangkat 0 kan 0 gitu kan. Jadi rho dV tidak lain adalah muatan total gitu. Jadi momen monopol itu tidak lain adalah muatan total itu sendiri.
Nah, kalau 1, jadi kita memiliki integral seperti ini gitu kan. Nah, kalau 1,0 kita akan memiliki integral seperti ini. 1-1 ya tinggal ini dikonjugasikan kan, berarti ini plus gitu. Nah, kita definisikan vektor momen dipol. PI dia adalah integral dari XI. XI itu dari, kalau I-nya sama dengan 1 ya X, I-nya sama dengan 2 Y, kalau I-nya sama dengan 3 Z gitu kan, XI Z. Berarti XI aksen atau RDV. Nah, jadi yang ini kan P1, yang ini P2, yang ini P3. Sehingga kita akan dapatkan QII, Q11 dalam suku vektor momen dipol, yaitu PX, PY, dan PZ. Nah, selanjutnya yang kedua, Q22, kita dapatkan integral X aksen minus I, Y aksen kuadrat gitu kan. Nah, kita jabarkan integralnya. Nah, begitu pula yang Q21 dan Q20. Nah, kalau negatifnya ya tinggal pakai sifat yang ini. Nah, kita definisikan tensor momen kuadrupol QIJ, yaitu integral dari 3 XIXJ. XIXJ ya seperti tadi ya, X itu dari 1 sampai 3. 1 itu X, 2 itu Y, 3 itu J, begitu pula 3 itu Z, begitu pula J juga 1 sampai 3. Dikurangi R aksen kuadrat. R aksen kuadrat itu ya dia adalah X aksen kuadrat ditambah Y aksen kuadrat ditambah Z aksen kuadrat delta IJ. Kenapa kok bisa kita pakai seperti ini? Ya sebenarnya mendefinisikan kayak ini ya mudahnya dari sini. Kita ambil bentuk yang paling rumit kan yang ini, 3 Z aksen kuadrat minus R aksen kuadrat, sehingga suku ini kita ubah ke dalam bentuk seperti ini. Nah, gimana caranya? Yang pertama kita jabarkan di sini, kita ini tadi kan ini kan berkoefisien 1, sedangkan di sini 3, jadi kita kalikan 3 dan kita kurangkan R aksen kuadrat dan ditambah R aksen kuadrat gitu kan. Nah, tidak lain dia di sini adalah Q1 minus 2I ini kan. Ini kan Q1 nih, 3 X1 kuadrat gitu kan. Jadi delta 11 gitu kan. Delta 11 kan 1. Jadi 3X kuadrat dikurangi R kuadrat. Terus ada 3Y kuadrat dikurangi R kuadrat, tapi ini negatifnya, ini minus, berarti minus dari minus kan plus. Ini XY berarti X1 X2 X1 kan di sini nggak ada, delta 1 2 kan 0, sehingga kita memiliki relasi seperti ini. Jadi Q22 kita bisa nyatakan dalam tensor momen kuadrupol. Nah, begitu pula yang ini kan X aksen Z aksen, berarti X1 X3, yang ini X2 X3, ini 13, ini 23. Nah, yang ini jelas yang 33 gitu. Jadi kita bisa dapatkan momen-momen multipol. Nah, ini bisa diperluas ke momen oktopol dan seterusnya.